Candika pakai helm melanya ngaran sarua temana merah putih. Oh, merah putih. Tentang kemerdekaan. Dan Dah kan rada lucu. Terus Lami jadi penyanyi. Itu Caca Handika teh bukan? muhun, tos sabaraha tahun. Tak, ayo nama orang kita ngobrolin ini aja. Web developer Ya, sama perkembangan AI. Nah sebelumnya Candika kenalin dulu dong. Candika teh sebagai profesinya apa gitu? kalau profesi sekarang mah anggaplah web developer, full stack web developer. Jadi buat ya kerjaan mah dia seringnya ngedevelop website. Jadi bikin website misalnya buat brand, biasanya company profile atau e-commerce, atau ada juga sistem internal misalnya buat stok gudang dan lain-lain. Sama sekarang udah mulai juga karena ya AI kan udah mulai berkembang nih, ngeramah juga ke AI. Si AI sendiri tahu proses pembuatannya nggak gimana, Candika? Kalau AI sendiri, kalau AI yang simpel sebenarnya udah tahu, ya dari bahasa apanya di IT mah data mining. Jadi ngumpulin data dulu, nah si datanya nanti dilempar ke AI buat dipelajari. Buat ngepelajarinya banyak, ada macam-macam. Ada NLP, misalnya NLP itu buat NLPT Neural Language Processing. Itu buat pengenalan bahasa. Jadi kalau mau misalnya ngali awal-awal AI dulu kayak Google kan udah bisa nih ngebaca, ngerti yang diketik maksudnya apa. Nah itu AI NLP. Atau enggak misalnya di sosmed yang bisa keblok gede. Nah itu diceknya pakai NLP. Pakai AI. AI bakal tahu nggak siapa jodoh kita? AI mun sekarang mah belum tahu gitu. Belum tahunya. Nah itu teh gara-gara apa belum tahu, udah perasaanmu nanya naonnya ka ChatGPT asa dijawab wae pas giliran jodoh saya siapa? Tah teh dijawab. Orang teh rada sedih di dinya Karena teh. nggak ada datanya kan. Jadi kan harus ada datanya dulu yang dipelajari. Ya AI mah sama kayak manusia, jadi diajarin dulu, dikasih tahu. Nah, cuman lebih cepat unggul belajarnya. Tah nu ngajarkeun AI saha? Ada eh yang ya AI engineer lagi yang Si perusahaan yang punyanya berarti. punyanya yang bikin. Nah, Candika di pengembangan AI atau perkembangan AI? Kalau saya lebih ke AI automation kalau ini. Jadi AI-nya udah ada yang udah bisa dipakai. Nah, itu dioptimasi buat kebutuhan spesifik. Misalnya kayak kemarin, Contoh-contoh, kasih contoh ya. kalau sekarang konten misalnya bikin konten ya, postingan IG dan lain-lain, kan sering ngetik nanya ke ChatGPT manual bikin konten tentang ini. Cuman kan belum belum optimal, misalnya kata-katanya tiba-tiba jual bahasa Inggris, atau si cara bicara ya, tone of voice biasanya sebutannya teh itu enggak sesuai sama brandnya. Misalnya RK biasanya ramah atau apa, dia tiba-tiba profesional pisan, formal pisan bahasanya. Nah, saya lebih ke optimasi di situ. Jadi biar kalau contoh yang konten, biar si AI-nya itu udah fokus buat ngebikin konten, dan para buat bahasa dan lain-lain itu udah sesuai sama brand atau kebutuhannya. Kan di sini ada konten kreator. Contoh suka pakai AI. Contohnya teh make naon sal mun AI? ChatGPT. Nah, Candika ka ChatGPT kumaha perlakuanna? Apa? Ngembangkeunna kumaha? Kalau ChatGPT, sebenarnya kalau ChatGPT kan basisnya emang chatting biasa. Nah, kalau saya mah bentuknya jadi aplikasi. Oh, jadi Misalnya aplikasi. udah ada inputnya,
topiknya apa, misalnya tujuannya apa, misalnya topiknya ngebahas tentang pendakian gunung, tujuannya untuk misalnya engagement biar ada interaksi sama uh, apanya pengunjungnya atau pembacanya. Nah, di generate yang ngebikinnya sesuai gitu. Jadi Ada nggak usah contoh-contoh manual kerjaan Candika ada medsos Candika. ada Nah, medsos mah. di Bisa. di follow aja apa? Siapa? Kalau IG Candika 7D, Mm-mm. kalau TikTok teh candika.nurdiansyah. Di TikTok itu kontennya joget-joget juga. Gitu. Suka joget-joget. Lebih ke showcase kalau Showcase. jadi contoh-contoh produk. Nah, Candika tertarik di kalau yang kayak gini teh disebutnya IT kan? Tertarik di dunia IT itu teh dari kapan? Kalau IT sebenarnya saya dari SD emang udah ngulik kena komputer. Sempat ya dari ngerakit sampai ya install ulang OS yang gitu-gitu emang Rumah udah di dari BC SD. bukan? Gitu. Si kantor di BC. Soalnya nu ngarakit komputer mun teh Di BC di pelajar komputer. pelajar komputer. Enggak rumah. Dari SD berarti. Dari SD senangnya gitu. Di SD ke SMP mulai muncul Android, ngulik Android ya, sampai sekarang. Kayak SMK kan, kalau SMK emang jurusannya rekayasa perangkat lunak, emang di software juga sama. Menurut Candika ya, kan banyak isu kalau AI teh ada konspirasi gitunya, ngolek data ti manusia-manusia yang memakai AI, jadi ada konspirasi yang dia teh mau mengendalikan manusia gitu. Nah, menurut Candika kumaha AI teh positif atau negatif? Kalau positif negatif tergantung yang pakai. Jadi kalau pakai AI itu jangan nempatin AI di atas. Jadi ya tetap kita ngontrol gitu. Jangan ngetik-ngetik teh. Buatin ini. Udah weh plus Aya tanpa tahu gitu. orangnya mun ka barudak di desok. Oh, atuh buru-buru tapi mun ka ChatGPT eta ngomongna sopan pisan, "Kak, saya mau tanya," cenah. Ada namanya teh Babang Andi. Kalau ka ChatGPT sopan pisan. Tapi mun ka barudaknya, oh atuh kitu tah. Nah, itu teh perubahan sikap gitu teh gara-gara dia lebih seneng ke AI atau gimana gitu. Menurut Candika kumaha? Itu mah saya mah aja pakai AI teh ya udah sebagai tools. Jadinya lebih ke AI teh budak mun dia mah. Bukan budak anak, budaknya masa dulu. Oh, hamba sahaya. Jadi ya udah nyuruh. Nah, berarti Jadi strict. Candika kudu nyobaan si AI titah adan. Kan Bilal oge asalnya ti hamba sahaya. Tapi kan tos henteu pas adan. Ontenya terus dibebaskeun nya. Aduh, aing salah euy. Mun teh lepat eta gitu. Nah, prospek di dunia profesional si developer sama pengembang AI teh prospeknya ke depannya gimana? Kalau pengembang AI pasti ke depannya sebenarnya bukan pengembang AI aja tapi orang-orang yang bisa pakai AI itu masih bagus prospek ke depannya. Karena kan ya namanya bisnis pingin efektif, efisien kan. Jadi kalau pakai AI kan lebih cepat terutama buat aktivitas-aktivitas yang apanya berulang. Kayak bikin konten kan berulang. Berarti ke depannya mah customer service bakal digantiin AI ya? Bisa jadi. Karena sekarang juga udah bagus sih customer service. Ayo semangat. Misalnya kayak kalau sekarang kan ada agentic AI. Jadi emang si AI-nya itu lebih powerful karena bisa pakai tools. Jadi misalnya AI-nya itu dikasih tools buat bisa order Shopee misalnya. Saya nge-set pang-orderin, bisa nge-orderin. Bisa. Kalau ada promo satu iPhone 1 perak bisa itu? Bisa bang. Tapi kan mun AI sekarang masih lemot bang. Mungkin telat bang tuh bisa flash sale mah bang. Nah yang kayak gitu misalnya AI yang bisa
misal connect ke Traveloka, taruh punya ada API-nya, bisa dibikin tools misalnya buat order, bisa saya pingin travel kemana 2 hari, AI-nya yang nentuin main kemana aja, langsung ngebeli tiket segala itu bisa juga. Jadi IO gitunya. Iya, Berarti kita gak usah bayar ya berarti. yang mayar bang, tetep bang, ai mayar mah. Gitu. Jadi ya sama kayak orang disuruh macul nggak punya pacul kan nggak bisa. Nah ya ini sama, karena sekarang udah bisa dikasih tools atau alat, sekarang udah bisa ke yang lain juga. Berarti orang pribadi gitu, saya pribadi harus mengertinya AI itu Artificial intelligence, artificial berarti artificial intelligence. kecerdasan buatan. Nu paling canggih zaman sekarang AI naon tah? Mun saya Nu candi katingali gitu. mun saya lihat kalau chat masih di chat GPT sih, maksudnya berbasis teks sama gambar, mau dilihat masih chat GPT. Cuman buat sekarang kan ada video, Google itu udah bagus. Terus buat 3D itu ada juga khusus. Itu teh Huiyuan gitu kalau nggak salah, itu buatan Cina. Tapi mun chat GPT terlalu cepat ngambil tindakan, orang karek nanya misalkan, tolong buatkan deskripsi YouTube. Saya teh dijieunkeun nya, terus mau lanjut buat dibikinin konten ke heula cek urang teh. Nah eta teh gancang gitu, cek urang mah kalem gitunya kan, jangan terburu-buru gitu. Tas si chat GPT mah sok gancang pisan ngajawabna teh gitu. Urang terkadang bingung ya kudu dikumahakeun cuman teh supaya si chat GPT na ngarti ka yang urang. Oh. Nah, itu harus di setup. Sebenarnya kalau di chat GPT itu ada settingan buat misalnya apa ya? Biasanya sistem prompt sebutannya itu. Itu bisa dideskripsiin misalnya setiap ngechat itu dibalasnya step by step. Kan kadang enaknya step by step, misalnya mau bikin konten nih sama ChatGPT ditanya dulu tentang apa, nanti step by step kan nggak langsung semua jadi gitu. Nah itu bisa disetting sebenarnya. Atau bikin ChatGPT apa aja, MyGPT kalau nggak salah, itu bisa nge-custom sendiri. Cuman nggak tahu Produk mana itu tah? masih ChatGPT, Masih ChatGPT. cuman bikin custom ChatGPT-nya. Jadi khusus misalnya nggak bikin agen khusus buat konten atau agen khusus bikin laporan dokumen, itu bisa. Jadi disetting di awal, langkah-langkah biasanya kayak gimana itu dijelasin juga kayak AI. Jadi nanti si AI-nya ngejawab berdasarkan si instruksi sebelumnya yang di awal. Jadi nyambung gitunya. Enakan jadi web developer atau jadi tukang AI gitu, tukang ini. Tukang AI. Naon? Oh, rada Indonesia sedikit, rada Indonesia karena kita AI sebenarnya sekarang mah kudu bisa dua-duanya, harus bisa dua-duanya. Maksudnya buat saya di web developer tetap kudu bisa AI. harus tetap ya. Iya, karena ya terlalu banyak kerjaan yang diulang. Misal kalau ngoding bikin halaman, beda-beda brand kemungkinan kan tetap sama. Bahasanya mah sama ya, codingnya gitu. Iya, codingannya sama. Terus itu kan diulang-ulang. Nah, itu kalau udah pakai AI, ya udah tinggal di awal bikin template atau di awal bikin instruksi cara ngerjainnya gitu. Ya udah AI aja yang ngerjain. Kecuali mungkin buat transaksi dan lain-lain, itu mah kan perlu benar-benar dicek, itu bisa manual. Nah, misalkan ya, misalkan saya mau bikin toko online ya. Apa aja itu teh runtutanna? Kalau toko online sebenarnya brandnya dulu ya, dulu ada punya brand, terus bisa logo dan lain-lain, brand kit ya. Udah punya brand kit ya udah bisa bikin websitenya. Nah buat bikinnya ya terserah apakah mau dilempar ke vendor, mau bikin sendiri misalnya pakai WordPress, Shopify dan lain-lain itu. Oh, itu mah bisa. Oh, di order di RK juga bisa katanya sekarang. Bisa.
di RK Nanti juga. webnya milik yang beli atau diurusin sama RK-nya sendiri? Kalau yang dari RK plannya bisa diurusin. Jadi udah ngurus order berarti. Dagang we gitunya. Dagang weh. Oke, Buat web oke, mah oke, oke. ada yang ngaturnya. Yang maintenance-nya udah ada. Kalau mau jadi web developer teh rangkaian urutan buat belajarnya apa dulu, Chan? Cuma kalau web developer lebih ke menurut saya jujur lebih ke matematika sama logik. Berpikir logik. Berpikir logik. Iya, karena kalau nggak bisa berpikir logik, ya ada susah. Contoh berpikir logik teh kumaha gitu. Jadi harus bisa misalnya kalau mau ada order masuk, apa aja yang harus dicatat. Ah, Itu kan berarti juga harus bisa kepikiran, oh kalau ada order teh harus nyimpan nama konsumen, harus nyimpan alamat buat ngirimnya, harus nyimpan nomor HP buat follow up, harus nyimpan produknya. Kalau simpelnya buat belajar, kalau dulu teh paling belajarnya itu dari struk. dari struk. Ya, dari struk kelihatan kan misalnya ada apa aja. Ah, Ada produknya, ah, ada kuantiti, ah. harga, terus misalnya ada kasirnya siapa. Nah, itu buat jadi aplikasi bisa lihat dari situ. Oh, ini feel-feelnya. Oke, terus lanjut buat ngitung total tuh gimana. Nah, itu kan harus tahu matematikanya, cara ngitungnya gimana. Dan tergantung aplikasinya juga. Kalau aplikasinya misal buat maintenance bendungan, ya berarti harus ada orang yang bisa maintenance bendungan. Dimasukin Parameternya apa? jadi program gitu. Iya, jadi harus harus apanya? Ada yang pro atau ya ahli di Ahli, ada yang bidang ahli di itu. bidangnya. Kita mah cuman eh, Nge-translate ngalih bahasa, translate ya dari yang mereka mau ke digital. digital gitu. Oke. Tapi semua orang bisa belajar buat website kata Candika atau hanya hanya orang-orang tertentu gitu dah perasaan asal liur gitu ya teh naon gitu dah. Sebenarnya dibilang semua bisa, ya bisa sih asal sungguh-sungguh ya ngepelajarinya. Cuman ya itu kesulitannya kadang di di kalau matematika rumus mah masih bisa dipelajari lah. Cuman di logical tingginya susah Logika ya tuh. berpikir logiknya itu. Kadang kan kebanyakan manusia mah nggak punya logika. Wah Gini, bang, berpikir logik bang. kia Ngejelasin apa? cek Candika iya logis teh nya. Rokok teh can kabayar ya. Terus geus ditawaran deui rokok. Ah, kalem eta logis teu juga gitu. Mun tukang jualan mah logis. Marketing, Bang. Ke marketing mah. Lumayan terus. Aneh mantap kan. Jadi kerjakan. Atau ditawarin heula teu. Mobil siapa? Kalau buat ini ya orang-orang yang tertarik buat berniaga online gitu kan butuh jasa yang mau bikin toko online sendiri gitu kan butuh jasa web developer gitu kan. Ya. Nah itu teh rate harga web developer teh kalau boleh tahu nih kalau mau Candika mau jawab juga boleh nggak jawab juga jangan harus dijawab. Nah range teh di berapa mereka harus siapin teh gitu. Kalau sebenarnya tergantung yang mau bikinnya. Mm-mm. Jadi kan ada yang memang sanggupnya bulanan. Mm-mm. Jadi kalau bulanan ya biayanya servis terus-terusan biaya Mm-mm. bulanan. Ada yang memang mau build sendiri dari awal. Nah, kalau yang build dari awal itu kemungkinan emang biayanya besar di awal, Mm-mm. tapi bulanannya kecil. Karena kedepannya cuman sewa domain sama server aja. Mm-mm. Beda kalau sama yang biaya bulanan misalnya pertama register contoh 1 juta, Mm-mm. kesananya bayar 300.000 per bulan. Nah, itu
lebih irit kan. Nah, kalau yang full di awal build sendiri itu tergantung developernya juga sama Hmm, ini ya, sama apanya, istilahnya teh vendornya, vendor yang ngerjainnya. Mun saya sendiri biasanya di 15 sampai 40 40 tergantung tingkat tergantung kerumitan. tingkat kerumitan. Kirain teh tergantung Anda punya uangnya berapa gitu. Tingkat Enggak. kerumitan. Oke. Karena kan ada span waktunya beda-beda. Yang simpel kan misalnya sebulan udah beres, kalau yang rumit kan bisa berapa bulan, bisa Udah sama desainnya itu teh atau ya. Jadi include? masuk masuk cuman ngasih tahu kebutuhan dari desain sampai jadi itu bisa. Nah, dirunut berarti kalau yang mau buat toko online pertama teh apa dulu? Kalau pertama kebutuhannya apa? Yang ini yang misalkan yang mau bikin sendiri aja. Yang bikin Mandiri, sendiri mandiri ya mah. mandiri ya. Kebutuhannya apa dulu? Ah, Misalnya saya cuman pingin nampilin produk, mm, berarti kan nggak bisa, belum sampai order kan. mm, Nah, ada yang misalnya pingin sampai order, ada juga yang misalnya nggak perlu buat apanya, nggak, bukan toko online tapi buat internal, contoh buat mun di sini kan di RK konveksi, misalnya buat pencatatan apa order dan order, lain-lain, stok gitu ya. stok, inventory misalnya, buat ngitung resleting ada berapa dan Mm, lain-lain, itu kan kebutuhan internal. Nah, itu awalnya kebutuhan itunya dulu buat apa. Cuman kalau biasanya brand-brand pingin punya minimal itu bisa nge-show produknya apa aja. buat nampilin produk ya. Ya, atau sampai misalnya pingin sampai order itu Ya banyak. berarti kalau pengen nggak susah mah buat yang mau usaha online gitu mau bikin website mendingan hubungi orang yang ahli lah daripada bikin sendiri mah merenya. Iya sih kalau itu. Soalnya takutnya malah banyak ngulik webnya Hmm, daripada jualan. benar, 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 benar. Karena ya buat bikin web juga belajarnya lumayan lama kan. Kecuali pakai aplikasi-aplikasi jadi. Ya bisa cepat. Cuman ya mun dari saya mah kurang optimal. Apa kedepannya ya menurut Candika ya orang-orang harus bikin web sendiri atau gimana cek Candika? Karena mana meninggali marketplace gitu ya. Kalau lihat marketplace sekarang banyak tetek Potongan. bengeknya ya. Iya. Mun dari saya mending ya bagusnya punya website sendiri. Karena pertama nggak kena potongan Mhm, marketplace. Sekarang sampai berapa, 15, ada yang sampai 18 kan mhm. persen, belum ke pajak ya, Lumayannya, teh lumayan dari lumayan. harga jual dia di marketplace kan. Iya, harga jual marketplace gitu ya, marginnya tipis kan Hmm. jadinya. Belum kesini tambah gedenya tambah tipis marginnya. Oh, Kalau nggak, kalau mau marginnya gede naikin harga, konsumen anu kabur. Eta iya benar, benar, benar. mun buat harganya. Terus selain itu yang paling penting itu punya data order sama data konsumennya. Kalau Nah itu sekarang, pentingnya buat apa, Cang? karena kalau nggak punya data konsumen susah buat scale up. Misal gini aja, kalau sekarang di marketplace marketplace Mhm. contoh Shopee atau Tokped, ada order masuk Nggak boleh kan, sebut brand, ah nggak nggak boleh boleh sebut sebut brand. brand. Jadi kayak marketplace kayak tit, tit gitu. Disensor sorangannya. Oke, Oke. lanjut, 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 lanjut. Nah, contoh kan di tit. Nah, Ah, tit, tit. itu kan mun ada order masuk, nggak bisa lihat konsumennya siapa, Ah, nggak ah. Bang. Sekarang sampai nomor HP-nya juga disensor kan. Nah, nggak punya datanya kan. Mun dari saya lebar. Misalnya memang ada konsumen yang order tiap 3 bulan misalnya. Hmm, Kaos ganti-ganti wae gitu tiap hmm, 3 bulan beli. Kan jadinya nggak tahu. hmm. Coba mun kita punya datanya, kelihatan, oh konsumen Terukur dia ya. tiga bulan sekali order, misalnya di bulan depan nggak order, bisa diingetin, Hmm, bisa dikasih promo, itu hmm. kan lebih enak, misalnya dikirim WA. Plusnya ya, Iya, positifnya gitu. jadi kalau misalnya database konsumen udah punya 3.000,
Blaze misalnya lagi ada promo atau produk baru kan bisa bisa dikasih tahu Di blast seperti gitu ya. di Blaze. Kalau itu kan lebih, oh ada produk baru, ngecek cocok bisa order. Kalau di Shopee kan nge-Blaze lewat chat. Chat juga spam kadang bang. Kalau punya data sendiri kan bisa lewat WA, bisa lewat Jadi email. mendingan mah bukan bermaksud memimpikan marketplace Iya, gitunya, tapi mendingan bikin web sendiri aja. karena itu kelebihannya punya data konsumen ya. Terus data konsumen juga kan bisa kelihatan yang loyal misalnya. Itu bisa misalnya ada tire-tirenya kalau di apa aja aplikasi Hmm. belanja online kan suka ada gold, Mm-mm. silver, Nah, bronze. Nah, itu kalau punya data sendiri bisa juga di-tire gitu. Misalnya beda dari diskon. lebih 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 nyaman lah ya. Mm. Terus kita juga kalau ngadain event bisa kan ngundang misalnya konsumen yang udah order di atas 10 kali itu Mm-mm. diundang event jadi lebih dekat juga ke konsumennya. Ya, konsumennya lebih aware gitu. Nah, iya kan obrolannya udah panjang lebar ya. Hmm. Jadi kita terusin lagi 3 minggu ke depan lah. Oke, saya ngundang di Candika ngobrol tentang agama, oke mah. Ya, Lebih, closing statement buat eh apa komunitas-komunitas yang ada di RK ya buat teman-teman RK gitu. Candika mau nyampein apa buat teman-teman di RK? di RK ya. Di teman-teman di mana gitu. Kalau saya khususnya buat ya yang punya brand Mm-mm. ataupun nge-branding diri sendiri, ya wajah di apa ya? Kalau sekarang kan udah zamannya digital ya. Mm-mm. Jadi punya wajah di platform digital itu penting. Penting. Contohnya salah satunya website. Nah, kalau di marketplace lebar Sama wajahnya sama sama semua gitu. nggak ada karakter lah ya. Tidak ada karakternya. Kalau punya website sendiri itu ya lebih bisa mengeluarkan image atau karakter dari brand atau branding diri sendiri gitu. Oke. Gitu sih. Jadi buat teman-teman semua lebih mandiri, kita buktikan pada dunia kalau donat itu manis. Jadi sekian podcast kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, carilah kegiatan yang bermanfaat. Kekurangan milik Mang Asep dan kelebihan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya Nandang Sugiri dan ini Candika Nurdiansyah. kita dari Boyz II Men mengucapkan selamat tinggal.